Bang Surya Paloh, kami terima, kami siap jalan bersama. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Saya juga bisa menentukan sikap kalau memang Anies dipinang oleh partai-partai yang berseberangan dengan kita, pasti sudah kita tolak. Dan istimewa ulama nggak memasukkan Anies. Jadi Anies bisa menolak saya bisa menolak Anies. Soal cawapres, kalau Nasdem, ya udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba gak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Itu orang nggak bijak seperti itu menyampaikan itu. Karena masa 212 itu real, bukan halusinasi. 2018 itu 13 juta orang. Perwakilan 13 juta itu boleh kita pukul rata. Satu orang mewakili 10 orang. Artinya massa dan simpatisan 212 itu bisa 130 juta orang. Salah itu. Salah itu. Setelah keputusan tersebut diumumkan, sebuah video lawas Habib Rizik Syihab kembali viral di media sosial karena menolak lupa dengan apa yang telah dikatakan pendukung Anies terhadap Partai Nasdem. Dalam video tersebut, Rizik Syihab mengatakan Partai Nasdem adalah salah satu partai yang bekerja sama dengan Partai Komunis Cina. Dengan Cina, tapi ideologinya itu kita buka pintu. Contoh, ada dua partai di Indonesia, PDIP dan Nasdem. Secara resmi melakukan tanda tangan kerjasama saudara di semua bidang dengan Partai Komunis Cina. Nah, kemudian setiap sebulan sekali mereka kirim kader ke markas besar Partai Komunis Cina untuk di-training, saudara, untuk dicuci otak. Ini kan bahaya. Sistem yang ada pada hari ini, yang tumbuh, berkembang, adalah aliran non-Pancasila. Yang tidak ada ikatan emosional, otak hatinya, empatinya pada komitmen kebangsaan nasionalisme Pancasila. Ada ideologi baru yang ditawarkan, entah apa bentuknya, dari mulai anak PAUD sampai kepada profesor, doktor, radikal. Jangan katakan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Kita bukan Amerika, kita bukan Eropa, kita bukan Arab. Kita adalah Indonesia. Anies Baswedan menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta pada Jumat malam. Partai Nasdem menyampaikan bahwa hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Kami sering sekali merasakan ketika merasa jalannya diduga buntu, ternyata muncul jalan keluar tak terduga-duga. Novel juga menyatakan siap menjadi cawapres bagi Anies Baswedan kalau Anies maju sebagai capres di 2024. Menerima atau tidak dengan saya itu bisa kebijakan pribadi Anies. Jadi Anies bisa menolak saya bisa menolak Anies. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Siap para ulama? Takbir! Belum kampanye, belum kampanye, belum. Saya tanya, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang kembali, takbir! Organisasi FPI yang dibubarkan ini membuat resah. Ini adalah musuh negara yang akan merusak bangsa kita. Ormas yang luar biasa sangat mengganggu ketertiban dan keamanan yang akan merusak dan memecah belah bangsa. Nah, ke depan saya mau tanya, siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Takbir! Untuk itu saya mencalonkan cawapres tak lain dan tak bukan untuk memerangi oligarki dan memerdekakan Indonesia dari oligarki. Takbir! Relawan Mas Anies memposting sebuah poster yang bicara bahwa Anies Baswedan simbol perlawanan terhadap oligarki. Jadi dari poster ini kemudian saya balas, karena di belakang Anies Baswedan itu juga pasti banyak oligark. Ada pemilik pulau juga, Pak Surya Paloh itu pemilik pulau loh di Pulau Seribu. Pemilik partai dengan kekayaan yang juga nggak kira-kira gitu. Jadi bukan cuma seorang dermawan itu juga oligarki gitu. Itu oligark Baswedan. Makanya saya bilang di belakang Mas Anies Baswedan juga banyak oligarki. Ada juga pemilik pulau. PA 212 ataupun komponen elemen 212 harus siap mulai dari sekarang. Mereka sudah siap, kita juga harus siap. Benar-benar kita siap untuk menjadi cawapres. Tapi mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan untuk kita semua, amin. Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando? Siap satu komando? Takbir!
Koordinator Humas Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bamukmin, meminta klarifikasi dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang memilih Anies Baswedan menjadi calon presiden. Novel Bamukmin menduga ada upaya-upaya dari pihak tertentu di balik langkah Partai Nasdem yang mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta jadi Capres 2024. Novel Bamukmin yang juga Wakil Ketua AKTA, Advokat Cinta Tanah Air, mengungkapkan itu melalui keterangan tertulisnya pada Selasa 4 Oktober 2022. Dalam keterangannya dia mengatakan bahwa pihaknya tidak mendukung deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Kami tidak mendukung deklarasi Nasdem, takut memecah belah umat, kata Novel Bamukmin. Dia juga menyebutkan bahwa dirinya pernah melaporkan kader Partai Nasdem, yaitu Victor Laiskodat, kini Gubernur NTT, atas dugaan penistaan terhadap agama Islam. Kami dari Spirit 212 sampai 2 kali mendemo Mabes Polri dan DPP Partai Nasdem terkait masalah ini, ujarnya. Ia juga membeberkan nama ex-Jaksa Agung yang merupakan kader Partai Nasdem yang diduga mengkriminalisasi beberapa tokoh Islam di tanah air, termasuk Habib Bahar Smith yang sudah beberapa kali tersangkut kriminalisasi. Juga para ulama yang saat ini bersidang seperti Kiai Haji Farid Oqbah, Zain An-Najah, dan Hanung Al-Hamad, dan habaib yang lainnya, ujarnya. Kemarahan Novel terhadap Surya Paloh bukan tanpa alasan. Pasalnya, setahun yang lalu, Novel Bamukmin mengaku banyak pihak mendukung dirinya menjadi calon wakil presiden atau cawapres 2024, mendampingi Anies Baswedan. Ia bahkan mengaku memiliki modal 130 juta massa yang merupakan pendukung PA212. Novel menyatakan kesiapannya maju dalam Pilpres 2024. Novel mengaku terpanggil untuk jihad secara konstitusional. Saya terpanggil wajib jihad konstitusional, menyelamatkan bangsa yang sudah di ujung kehancuran oleh penjajahan gaya baru. Dan jihad konstitusional ini sudah didengungkan oleh Imam Besar Habib Rizik sejak tahun 2019, kata Novel kepada wartawan. Novel merencanakan nyapres bersama Anies Baswedan. Novel menyebut dirinya sebagai cawapres, sedangkan Anies sebagai capres. Namun hal itu masih tentatif, tergantung keputusan Ijtima Ulama nantinya. Benar, sementara ini masih cocok Anies Novel. Namun hasil akhir baik saya maupun Anies diputuskan di Ijtima Ulama nanti tahun 2023. Semua saya serahkan juga kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab untuk doa dan dukungannya, ujarnya. Novel mengklaim rencana majunya dia sebagai cawapres sudah mendapat dukungan, diantaranya dari PA212 dan para tokoh ulama serta jamaahnya. Dari PA212, FPI, AKTA, para tokoh dan ulama serta dari jemaah di mana saya berceramah, termasuk kemarin saya sudah roadshow ke masyarakat, tuturnya. Novel sebelumnya mengatakan dalam wawancara bahwa dirinya didukung menjadi cawapres saat berkeliling ke beberapa daerah. Ia juga menyebut kerap diwawancarai terkait rencana pencawapresan. Persis berkeliling 2 minggu. Ini viral di mana-mana sampai saat ini. Untuk saya menjadi cawapres itu luar biasa. 2 minggu itu tiap hari saya masih menerima. Sampai detik ini saya juga masih diwawancara untuk masalah pencawapresan saya, kata Novel. Novel juga menyinggung adanya pihak yang menyebut dirinya halusinasi karena mengaku didukung sebagai cawapres. Ia pun menjelaskan dirinya memiliki modal massa PA212 yang mencapai 13 juta orang, berkaca pada aksi Bela Islam 212. Dan saya luruskan, ada satu lembaga survei tertentu mengatakan sangat jauh kemungkinan, bahkan saya dikatakan berhalusinasi. Saya bilang, saya sampaikan massa 212 itu real, bukan halusinasi. Dan massa 212 itu spektakuler. 2018 itu masa puncaknya aksi Bela Islam 212 itu berjumlah 13 juta orang. Jelasnya,
13 juta boleh dikatakan perwakilan dari seluruh daerah dan dari seluruh unsur yang ada. Saya pun bisa mewakili 20 orang atau 30 orang, bahkan 50 orang. Karena saya yang bergerak dengan keluarga saya, lingkungan saya, sambungnya. Menurutnya, satu orang massa PA212 mewakili 10 orang. Karena itu, 13 juta massa PA212 hanyalah perwakilan dari jumlah sebenarnya yang 10 kali lipat lebih banyak, yakni 130 juta. Nah, perwakilan 13 juta itu boleh kita pukul rata. Satu orang mewakili 10 orang saja. Artinya massa dan simpatisan 212 itu bisa 130 juta orang. Itu kalau kita mengambil sampel satu orang mewakili 10 orang yang hadir ketika itu massa yang real, jelas novel. Nah, Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem telah menjelaskan alasannya kenapa pihaknya mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres. Kenapa Anies Baswedan? Why not the best? Ucap Surya Paloh dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan riuh kader lainnya kemarin. Surya Paloh juga meyakini Indonesia menjadi negara yang bermartabat jika Anies terpilih menjadi Presiden RI. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan. Insya Allah, jika saudara Anies Rashid Baswedan terpilih jadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya, ujarnya. Seusai dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan mengaku sudah mempersiapkan apa yang hendak ia capai jika ia terpilih menjadi presiden. Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan Indonesia ke depan. Anies melihat pembangunan Indonesia terus berkesinambungan dari satu pemimpin ke kepemimpinan lainnya. Oleh karena itu, ia punya tanggung jawab untuk melanjutkannya. Pembangunan Indonesia berjalan amat panjang dan berkesinambungan dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya. Itu natur proses pembangunan oleh bangsa Indonesia, ujarnya. Kita lihat ini sebagai continuity and change. Itu yang dipesan ketum. Bicara ke depan dan insya Allah itu yang akan dipegang, tambahnya. Anies mengatakan pihaknya menerima amanah yang diberikan Nasdem untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama, kata Anies. Anies menuturkan pihaknya bersedia meneruskan pembangunan yang ada di Indonesia apabila terpilih menjadi presiden. Ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berjalan bersama meneruskan pembangunan di Republik ini, memperbaiki yang kurang, menuntaskan yang belum, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kerendahan hati. Bismillah, kami terima dan siap menjawab tantangan itu, tegas Anies.